Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya terima kasih Ustaz Hadi yang telah memberikan kesempatan pada saya. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu melaksanakan kajian subuh di masjid yang sangat mulia, yaitu Masjid Al-Hakim. Salawat wa salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga tabi'in. Semoga kelak kita menjadi umat beliau yang diberikan syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yadi, Bapak Ustadz Sutaya, Bapak Ustadz Tommy, Bapak Ustadz Heru sebagai penasehat dan juga pembimbing kita di Masjid Al-Hakim ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang juga saya hormati, yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kajian. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan pahala yang sangat besar, karena untuk kita bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini lumayan cukup berat, ya, Ibu. Karena nggak semua bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Nah, ini salah satu ikhtiar kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga izin bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan materi kuliah subuh. Dan sebelumnya mungkin di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun lah yang mungkin bapak ibu pikir. Di sini saya juga sama belajar bareng kita untuk mencoba sharing terkait ilmu-ilmu yang saya pahami dan juga yang saya pelajari. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu pun, kalau misalnya dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan ada yang kurang berkenan, mohon untuk disampaikan dan juga untuk dikoreksi. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan membahas terkait masalah konsep kekayaan atau harta dalam perspektif agama Islam. Harta mungkin kita sudah tidak adalah sesuatu hal yang memang melekat dalam diri kita, baik sehari-hari untuk kita beraktivitas. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta itu sendiri, dan harta ini adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari karena adanya harta yang kita miliki ini. Sebagai contoh, harta yang kita miliki pun kita bawa kemana-mana, ya, contohnya pakaian ataupun kendaraan sebagainya, itu karena sesuatu harta yang memang memudahkan kita atau bisa kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita pada pagi hari. Nah, harta pun dalam agama Islam pun diatur bagaimana sih kita
memperoleh harta itu dengan baik, cara pengelolaannya itu dengan baik seperti apa. Selama ini kan banyak motivator-motivator kita membahas terkait masalah finansial yang emang lagi boomingnya terkait masalah finansial, bagaimana pengelolaan finansial yang secara baik itu seperti apa. Nah, di agama Islam pun itu sudah lama, maksudnya sudah dibahas sedemikian lamanya terkait masalah harta ini. Nah, kita sebagai agama Islam pun kita sebagai umat muslim pun harusnya peduli juga terkait masalah pengelolaan harta ini. Bukan cuma hanya terkait masalah ibadah yang kita selalu lakukan itu adalah suatu hal yang penting, Pak. Tapi kan kita sebagai umat muslim pun harus harus kita peduli juga terkait masalah harta yang kita dapat, cara pengelolaannya seperti apa, yang baik dan benar, yang maksudnya yang sesuai dengan syariat itu seperti apa, agar harta yang kita miliki itu kan menjadi berkah untuk kita semua, untuk keluarga dan juga untuk sekitar kita. Nah, di sini harta itu kan pada dasarnya adalah sesuatu yang mutlak, itu adalah pemiliknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa kedudukan atau status harta berdasarkan Al-Qur'an. Yang pertama, harta sebagai titipan. Karena manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada. Jadi harta ini adalah sesuatu yang memang titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita hanya bisa untuk mengelolanya seperti apa dan memanfaatkannya itu seperti apa. Nah, harta yang kita punya itu gimana sih yang kita kelola dengan baik seperti apa? Jadi pada dasarnya semua harta yang kita miliki ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala agar harta yang kita kelola ini menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua itu adalah harta sebagai perhiasan hidup. Ya, salah satunya harta yang kita miliki ini ya untuk kita miliki agar kita menjadi lebih bahagia lagi. Itu kan salah satu perhiasan. Jadi dengan harta ini kan biasanya kan orang mengukur kebahagiaan seseorang itu dari hartanya. Ketika mempunyai harta yang banyak, ketika mempunyai segala sesuatu yang mereka punya, itu dinilai sebagai kebahagiaan buat mereka. Nah, itu adalah sebagai perhiasan untuk kita agar kehidupan dunia ini yang tidak agar lebih bahagia itu. Nah, terus yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Nah, selain harta ini sebagai perhiasan, jadi harta ini pun sebagai ujian untuk iman kita. Nah, yang tadi kita bahas sebelumnya itu kan harta ini adalah bagaimana kita untuk mengelolanya dengan baik, secara baik, untuk kita apakan dan kita dapatkan dari mana, itu kan kita harus tahu. Sebagai umat muslim itu kita harus tahu. Jadi pengelolaan harta yang kita dapatkan sampai nanti kita kelola itu untuk jadi apa, kita harus sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, harta sebagai ujian keimanan, karena kan ketika kita mempunyai harta banyak, kita kan bisa melakukan segala sesuatu atau bisa membeli segala sesuatu pun dengan mudah. Nah, di sini ujian untuk kita sendiri. Uang yang kita atau harta yang kita punya itu untuk apa sih? Untuk pergi ke beribadah kah? Atau pergi kemana? Itu kan salah satu hitungan kita untuk ujian mempunyai harta tersebut. Mungkin kita ada yang mempunyai harta banyak, mereka bisa melakukan segala sesuatu yang tadinya tidak bisa mereka lakukan. Akhirnya dengan mempunyai harta itu dia pergi ke diskotik atau pergi ke mana sesuatu hal yang memang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Itu kan sebagai ujian buat kita. Ketika kita mempunyai harta banyak kan kadang
yang tadinya tidak bisa melakukan sesuatu, kita bisa lakukan. Terus selanjutnya, harta sebagai bekal atau sarana ibadah. Nah, yang di sini kan harta pun ketika kita mempunyai segala harta yang kita punya, memudahkan kita untuk beribadah, Pak. Dengan harta yang kita punya bisa kita gunakan untuk beribadah, dan potensi kita untuk mempunyai pahalanya pun besar. Ketika kita punya harta itu. Yang contohnya ketika kita punya harta, kita bisa beribadah haji, bisa beribadah umroh. Itu kan hanya orang-orang yang mampu, kan? Jadi sebenarnya agama Islam pun memberikan kita itu agar kita bekerja keras sampai kita mempunyai harta kekayaan yang banyak. Karena kita yang penting kita bekerja, yang penting halal walaupun dikit, kan? Ibaratnya kita sebagai agama muslim pun didoktrin seperti itu, yang penting halal tapi dikit. Ya udahlah, kita bekerja seadanya aja lah, yang penting halal. Tapi kan dalam agama Islam pun ada peribahasa manjada wajar, berusaha berkeras sampai kita mendapatkannya. Jadi kan di situ pun kita harus bekerja keras sampai kita mempunyai sesuatu harta yang banyak. Ketika kita mempunyai harta yang banyak, kita bisa melakukan beribadah, bersedekah, ataupun kita beribadah untuk memberi orang-orang yang tidak mampu. Kita bisa beribadah untuk pergi haji, pergi umroh, dan bisa kita melakukan membangun masjid. Seperti kan dengan harta sendiri. Jadi kan potensi kita untuk mendapatkan pahalanya pun besar. Dengan harta itu kan kadang kita berpikirnya ketika punya harta kita ada yang bilang, dan hadis-hadis yang bilang kan ketika kita punya harta yang banyak itu kan hisabnya lama. Kalau nggak salah sekitar 40 tahun, jadi kalau salah. Tapi kan ketika kita mengelolanya dengan baik, kita kelolanya dengan benar, itu kan tidak masalah buat kita, malah menjadi ladang pahala buat kita untuk di akhirat nanti. Nah, ajaran Islam pun menganjurkan mengharuskan umatnya untuk berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan yang halal bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarga. Dengan harta kan bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan anak, bisa membahagiakan warga sekitar. Nah, terus di sini bagaimana sih pengaplikasian pengelolaannya kekayaan dalam Islam itu seperti apa? Syariat Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan, namun tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang secara syar'i. Kita boleh ketika kita mempunyai sesuatu harta, kita ingin membelikan segala sesuatu yang kita inginkan, asal itu sesuai dengan syariat Islam. Dengan syariat Islam kita bertransaksi dengan secara syariat Islam, kita membeli barang-barang yang emang kita butuhkan. Jangan berboros-boros, kan tidak boleh. Ketika kita mempunyai harta ternyata kita tidak butuhkan dan tidak kita inginkan, kita beli, itu kan tidak boleh. Nah, ada 4 siklus dalam pengelolaan harta dalam agama Islam. Itu yang pertama itu penciptaan kekayaan atau menciptakan kekayaan dilakukan melalui bisnis, tabungan, riba, investasi pada support dan lain. Nah, ini awal pengelolaan harta ya. Pengelolaan harta yang awal kita harus lakukan itu adalah menciptakan harta atau menciptakan kekayaan. Dengan cara apa? Ya dengan cara sesuatu sesuatu yang menurut agama Islam itu diperbolehkan. Yang bekerja itu kan sesuatu hal yang tujuan kita untuk menciptakan harta atau menciptakan kekayaan. Dari pagi kita bekerja sampai sore itu kan menciptakan kekayaan. Dan tujuannya itu
Bapak-bapak ibu kan pasti tujuan utamanya itu kan ketika kita bekerja itu kan yaitu harta gitu kan. Tapi kan kita harus harus memilah dan memilih bagaimana harta yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan syariat agama Islam. Perolehan harta dilakukan dengan cara amal atau mata pencaharian yang halal sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan juga hadis juga banyak yang mendorong atau menganjurkan manusia untuk berusaha. Awalnya kita dianjurkan untuk berusaha, tapi kan setelahnya kita tawakal atau berdoa. Kan ada yang berbahasa berdoa tanpa usaha percuma. Tapi kan ketika kita berusaha dengan berdoa, itu kan kita mendapatkan harta, kita mendapatkan juga keberkahan karena atas doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma kita berusaha tapi tidak berdoa, ataupun berdoa tapi tidak berusaha gitu kan. Berdoa aja tiap hari kita berdoa untuk agar kita mendapatkan rezeki, tapi kita tidak berusaha. Emang sih maksudnya kita kan emang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki-rezekinya sudah diatur kan gitu. Tapi kan kalau kita tidak jemput atau tidak kita berusaha, itu kan rezeki yang sudah diatur itu kan gak datang ke kita gitu kan. Mungkin bisa ada yang berbahasa itu kan ketika kita bangun pagi, kalau kesiangan itu kan dipotong ayam rezekinya gitu kan. Nah itulah berkata seperti itu. Jadi kita emang agama Islam pun mengajarkan gitu kan bahwa mencari harta itu ya nggak apa-apa, emang udah dianjurkan sebanyak-banyaklah kita cari, yang penting halal dengan cara-cara yang halal. Nah selanjutnya setelah kita menciptakan kekayaan, kita dianjurkan untuk meningkatkan atau perbaikan kekayaan. Nah, harta yang kita miliki pun dianjurkan oleh agama Islam. Setelah kita dapatkan, kita gunakan gak cuma hanya untuk konsumsi, tapi kita gunakan juga untuk sesuatu hal yang bisa menghasilkan kembali atau bisa menggandakan atau memperbanyak harta yang kita miliki. Ya, contohnya ketika kita mempunyai harta ketika kita bekerja mempunyai harta, kita gunakan untuk berbisnis ataupun kita gunakan untuk berinvestasi, tapi asal sesuai dengan syariat agama Islam. Ketika kita punya harta itu untuk berbisnis kan, ketika kita punya sesuatu harta contohnya 1 juta, ketika kita gunakan untuk berbisnis kan bisa lebih banyak lagi gitu kan, agar asal sesuai dengan syariat agama Islam. Ataupun dengan investasi kan, investasi yang memang menurut agama Islam yang diajarkan atau diperbolehkan. Investasi apa, barang-barang yang memang halal, tapi jangan investasi barang-barang yang memang halal, contohnya seperti alkohol atau yang lain kan itu tidak diperbolehkan, walaupun memang untuk memperbanyak harta, karena itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Jadi ketika kita awal pertama kita untuk pengelolaan harta ini, yaitu penciptaan kekayaan. Setelah kita ciptakan kekayaan, kita kembangkan harta yang kita miliki agar lebih banyak. Nah, terus tadi kan ada beberapa harta yang harta itu adalah suatu kedudukan. Yang kedua itu ada nah di sini harta tidak diperbolehkan atau dengan cara-cara melanggar aturan atau syariat. Bentuk larangan-larangan yang berkaitan dengan perolehan kekayaan itu, yang pertama tadi kan kita memperoleh kekayaan dengan cara yang halal. Dan ini adalah salah satu atau bentuk cara yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam dalam pencarian kekayaan. Yang pertama, cara memperoleh harta itu dilarang untuk bekerja dan berusaha yang dapat melupakan kematian. Jadi ketika kita bekerja dari pagi sampai malam,
tidak kenal istirahat, tidak kenal apa itu kan sesuatu hal yang membahayakan pada diri kita. Bekerja aja tapi tidak ada istirahatnya, tidak mengingat ketika sholat kita lanjut, ketika ajar tetap kita mengerjakan pekerjaan kita, itu kan yang tidak diperbolehkan. Terus perkara-perkara yang merendahkan martabat manusia seperti memakan harta sesama manusia dengan cara yang wajib. Nah, perkara-perkara ini ya contohnya seperti mencuri ataupun korupsi seperti itu kan memakan harta-harta orang lain, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba, judi, jual beli barang haram, mencuri atau merampok. Itu pun sesuatu hal yang memang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Terus yang selanjutnya itu memperoleh kekayaan dengan cara melanggar janji dan sumpah. Jadi ketika kita melaksanakan transaksi ataupun apa, ketika kita sudah berjanji untuk membeli itu dan kita melanggarnya, sesuatu hal yang tidak diperkenankan juga. Terus perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat berupa perdagangan yang memakai bunga, ini pun tidak diperbolehkan, Ibu. Terus penimbunan harta. Nah, penimbunan harta ini kan kadang sesuatu hal yang memang yang menggiurkan buat kita ya kan, menumpuk harta untuk menumpuk benda-benda yang memang langka. Ketika kita sudah langka baru kita dijual-belikan dengan harga yang lebih mahal, itu tidak diperbolehkan. Terus pemborosan, aktivitas yang merupakan pemborosan atau mubazir yang baik menghabiskan harta pribadi ataupun masyarakat, ini pun tidak diperbolehkan. Ketika mempunyai harta kita konsumtif dengan boros-boros seperti itu atau mubazir. Nah, terus memproduksi atau memperdagangkan dan mengonsumsi barang-barang terlarang seperti narkotika dan minuman keras kecuali yang bukan untuk ilmu pengetahuan kesehatan. Karena itu kan ganja itu kan masih apa namanya? Emang ada yang buat kesehatan gitu kan, tapi tujuannya itu untuk kesehatan ya tidak dipermasalahkan. Kalau misalnya ganja yang tadinya itu tidak diperbolehkan tapi tujuannya untuk kesehatan ya tidak masalah. Nah, terus selanjutnya setelah kita ada proses pencarian harta dan peningkatan harta, nah selanjutnya itu adalah perlindungan kekayaan. Perlindungan kekayaan itu seperti apa? Perlindungan kekayaan, harta yang kita miliki kita harus lindungi dari yang kehilangan ataupun lain sebagainya. Nah, untuk perlindungan kekayaan, cara-caranya pun kita bisa gunakan ya, seperti yang tadi sebelumnya dibahas terkait masalah peningkatan kekayaan kan bisa kita investasikan. Investasikan ini kan sebagai bahan kita untuk ikhtiar agar harta tersebut bisa meningkat dan juga terlindungi, gitu kan. Di masa tua bisa kita gunakan untuk aktivitas kita nanti seperti itu kan. Nah, ini kan harta ini adalah sebagai salah satu maqasid syariah untuk yang kita kita jaga, harus kita jaga. Selain maqasid syariah itu kalau masalah sekitar ada 5 itu ya. Hifdzuddin, terus hifdzun nafs, hifdzul aql, satu lagi yang paling terakhir itu adalah hifdzul mal. Hifdzul mal itu adalah menjaga harta. Nah, ini salah satu maqasid syariah yang dianjurkan oleh agama Islam untuk menjaga harta-harta benda yang kita miliki ya, dari contohnya dari pencurian ataupun perampokan kita harus jaga, gitu kan. Jadi kan ini salah satu ikhtiar kita agar harta yang kita miliki itu tidak menimbulkan kemudaratan bagi orang lain juga, karena dengan harta yang kita miliki orang bisa mencuri ataupun orang bisa melakukan yang tidak baik kepada kita. Jadi harus kita jaga dengan baik
harta yang sudah kita miliki, yang sudah kita kembangkan dan juga kita investasikan agar harta yang kita miliki itu terjaga dengan baik. Terus selanjutnya setelah kita lindungi kekayaan yang kita miliki, selanjutnya itu adalah pemurnian dan pendistribusian kekayaan. Pemurnian kekayaan yang dimaksud dalam agama Islam ini adalah sesuatu harta yang kita miliki, tujuannya untuk dimurnikan dengan salah satunya yaitu zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Itu kan zakat itu kan sebagai salah satu ikhtiar kita untuk membersihkan harta yang kita miliki. Nah, ada beberapa macam zakat yang dianjurkan atau yang dibahas dalam fikih, yaitu ada zakat fitrah. Ada dua macam zakat yang memang kita bisa tunaikan untuk membersihkan harta kita, itu yaitu zakat fitrah yang setiap tahun kita keluarkan itu ketika kita pas hari pas hari bulan puasa ya, pas bulan puasa itu menjelang Idul Fitri gitu kan. Itu kan sesuatu harta yang kita keluarkan untuk kewajiban kita setiap tahunnya. Ada juga zakat mal. Zakat mal ini adalah sesuatu yang kita keluarkan dari zakat-zakat yang kita miliki, harta-harta yang kita miliki dari zakat, dari harta benda itu emas ataupun perdagangan yang lainnya. Itu adalah sesuatu zakat yang kita tunaikan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Terus selanjutnya untuk mendistribusikan kekayaan, di sini untuk mendistribusikan kekayaan pun salah satu caranya itu adalah dengan mewariskan harta benda yang kita miliki. Nah, itu salah satunya, makanya kita dianjurkan untuk mempunyai harta yang banyak. Itu kan salah satunya agar kita bisa mewariskan harta benda kita kepada anak dan cucu kita. Salah satunya ya berarti kita untuk memperbaiki perekonomian nanti ke depannya. Kita coba kumpulkan harta benda sampai 2000 bulan, ada yang seperti itu. Jadi harta warisan yang kita harta warisan yang kita tinggalkan nanti untuk anak cucu kita itu kan bisa bermanfaat untuk keluarga kita. Nah, faraid ini sebenarnya kan salah satu ilmu fikih tentang yang membahas terkait masalah hak waris yang sudah ditentukan pembagiannya berapa, anak, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, ini kan harus dibahas lebih dalam lagi terkait masalah ilmu waris atau faraid ini. Harta warisan ini perhitungannya untuk anak berapa, kan perhitungan itu ada 1,5%, 1/4, 1/8, 2/3 sebagainya. Nah, ini kan perhitungannya ada lagi nih. 1,5 itu untuk siapa? Ketika ada siapa, itu kan perhitungan ilmu waris seperti itu. Karena memang ilmu waris ini adalah sesuatu hal yang memang penting untuk kita pelajari, karena ketika pada waktunya kita tidak tahu ilmu waris ini kan bisa menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik gitu kan dari keluarga kita. Ketika kita tidak tahu ilmu-ilmunya untuk pembagiannya. Ketika kita tahu untuk pembagiannya kan kita kasih pengertian dalam agama Islam. Setengah itu untuk siapa? Ketika ada siapa. Jadi sudah tahu dari awal kan kita udah mengerti bagaimana cara membagi warisan-warisan atau peninggalan harta yang kita miliki.
Nah, mungkin untuk pembahasan pada pagi hari ini sih, untuk pengelolaan itu, untuk pengelolaan harta atau kekayaan itu seperti itu. Jadi yang pertama kita harus tekankan di sini kan mencari harta. Yang pertama yaitu selanjutnya kita kelola untuk kembangkan, seperti itu kan. Terus kita lindungi dan juga kita distribusikan atau manfaatkan harta yang kita miliki itu untuk tujuan-tujuan yang baik. Nah, mungkin izin tadi sekian Bapak Ibu, sekian dari pembahasan yang telah saya sampaikan. Mungkin ada tambahan ataupun ada sanggahan dari Bapak ataupun itu dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.